batin, ya kan, yang merasakan saya Pak Ustaz. Ibunya batin juga nekcoyor ya Pak Ustaz. Percaya insya Allah. Rajin menghadiri majelis taklim, rajin berjemaah, rajin ke masjid, rajin ibadah, insya Allah. Itu potensi kebaikan-kebaikan yang insya Allah membuat kita adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Benteng keimanan ketakwaan kita, jangan sampai iman dan takwa yang sudah kita tancapkan dengan kuat Ramadan yang lalu kemudian itu tergerus, lalu kemudian terjadi erosi keimanan ketakwaan kita. Semakin jauh kita dari Allah, semakin kita malas beribadah, semakin justru kita tidak lagi dekat dengan kebaikan. Ramadan kita rajin baca Quran, maka target kita luar biasa, khatam berkali-kali Ramadan. Tapi setelah Ramadan, ini ya muhasabah buat kita. Kadang-kadang membuka Quran itu sudah langka, sudah jarang. Ini kan kerugian Bapak sekalian. Makanya setelah Ramadan kita kembali kepada fitrah suci. Kita menjemput kembali, mengembalikan kembali fitrahnya kita, karena kita lahir kullu mauludin yuladu al fitrah. Dalam keadaan fitrah, Allah kasih kesempatan buat kita setiap tahun untuk mengembalikan kefitrahan kita dengan apa? Ramadan itu Bapak sekalian. Maka setelah Ramadan berlalu, kita pun Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Maka rugilah orang-orang yang mengotori kefitrahannya itu kembali. Jadi di awal saya baca dalam surah Asy-Syams itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, berbahagia orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, menjaga kefitrahannya, berupaya untuk selalu mensucikan jiwanya, dirinya, karena Allah Maha Suci. Kita akan bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya dengan kesucian yang terus kita bangun dalam diri kita. Kita bersihkan hati kita dari segala macam penyakit kotoran hati, baru segala rahmat Allah. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang udah dia luar biasa bermujahadah untuk membersihkan hati, lalu kemudian dia kotori. Rugilah itu. Maka di bulan Syawal, orang yang sudah kemarin Ramadan dia bersihkan hatinya, kemudian dia kotori kembali, rugilah dia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang membersihkan hati dan kita menjaga kebersihan itu, dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi setelah kita bersihkan hati kita kotori kembali. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu membuat sebuah umpama. Kita bisa baca dalam surah An-Nahl ayat 92. Ini perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Orang yang sudah meraih kebersihan lalu dia kotori. Orang yang sudah berjanji lalu dia ingkari. Kayak lagu yang sering dulu kita nyanyikan lah, Bu ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Orang yang suka berjanji tapi gampang mengingkari. Orang yang sudah menjaga kebersihan lalu mengotorinya. Orang yang sudah saling bermaaf-maafan lalu kemudian mulutnya kembali menyakiti hati saudaranya, melukai perasaan orang yang dia cintai, pasangan hidupnya dan lain sebagainya, padahal baru saja dia minta maaf. Sekalian, jadi ini termasuk orang yang sudah minta maaf lalu kemudian dia buat kesalahan kembali. Baru aja sungkeman, baru aja tanggal 1 Syawal itu minta maaf sama suami, nggak tanggung-tanggung, bahasanya pun ngalus. Kalau orang Jawa, lon kamu monggo deh, salam penting dulu nggak turun dan tentang
lepas di Rasul lama pas tidak ingkang butuh asa hiji bisa mugi-mugi Allah lebur lan dosane kakak saged lebur dinten riyadin punika cekap semonten atur kawula kata nentang pakai bahasa Jawa ngalus saking sopannya hari raya sungkeman sama suami bahasa Jawa halus tahu artinya enggak tahu ya kan jadi kalau nangis saking enggak tahunya lapar aku nangis tradisi masing-masing kita kan punya tradisi ya sungkeman atau bermaaf-maafan berhalal bihalal kita kalau sudah Ramadan masuk Syawal kita berhalal bihalal itu kan indikator untuk keimanan kita saling memaafkan baru aja saling memaafkan baru aja kita mulai dari nol ya Pak ya dek ya model SPBU itulah Bapak sekalian baru aja mulai ya bermaaf-maafan selesai ya gua ambilin apa kayak lontong ke belakang dan langsung istrinya bilang apa motor ini cak orang di motor aku lagi repot lagi remong ini ngurusin rumah lontong di belakang sudah ada disiapkan di meja makan buat datang karena mau makan sendiri ambil sendiri punya kaki kok gak digunakan dasar bojo orang ngerti baru aja minta maaf udah buat kesalahan udah 1-0 semuanya dibuat gitu. Ini di sini nggak ada ini kan potret istri soleha semuanya yang saya bilang nggak pernah lawan sama suami jangan lawan Pak Ustadz kami suaranya lebih tinggi dari suami kami nggak pernah ke Pak Ustadz insya Allah amin ya rabbal alamin rugilah orang-orang yang ketika dia sudah menjaga hatinya membersihkan hatinya lalu kemudian dia mengotorinya maka bulan Syawal ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah tugas besar kita menjaga komitmen ibadah kita yang sudah kita kuatkan dalam Ramadan yang lalu menjaga amal ibadah kita yang sudah kita dakwahkan di Ramadan yang lalu bagaimana Syawal ini justru semakin meningkat karena Syawal ini adalah pembuktian buat kita berhasil atau tidak Ramadan yang lalu madrasah Ramadan mendidik kita menjadi orang yang muttaqin ini tugas besar kita maka dalam surah An-Nahl itu dipangkal Allah buat umpama wala takunu kallati naqadar ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa dan janganlah engkau menjadi wala takunu kallati seperti tuh perempuan pasti pada allati kalau laki-laki kan syaratnya pasti allati kalau allati itu pasti perempuan janganlah engkau menjadi seperti seorang perempuan naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa di mana ia memintal benang dengan kuat lalu setelah dia pintal benang itu ia urai kembali sehingga menjadi angkasa cerai berai atau berserakan atau berserabutan atau pokoknya jadi nggak teratur lagi lah sekalian sudah dipintal benang dengan kuat lalu kemudian diurainya lagi sehingga menjadi angkasa cerai berai makanya kalau bahasa yang lebih mudah kita pahami ya kalau hobinya perempuan Pak ibu-ibu ini kan biasanya kalau misalnya menjahit ya menenun ya menenun benang bukan menenun kalau menenun tenung itu negatif ya. Ini menenun benang kalau dulu saya masih ingat mama saya itu rajin nyulam ya kan gambar bunga gambar macam-macam lah ya kan maka kalau perempuan kan selalu identiknya dengan itu
itu hobinya perempuan, nah gitu. Tapi ya sekarang tukang jahit banyak yang laki, banyak juga yang laki-laki kan gitu. Artinya apa? Memang dulu sejarahnya memang identiknya itu. Gitu. Karena emang ini kalau kita telusuri sebab-sebab turunnya ayat ini ya, sekalian ada yang menyebutkan dalam beberapa tafsir saya pernah baca dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, ya Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi ada disebutkan terkait dengan ada sosok perempuan di Mekah. Memang tidak disebutkan namanya secara pasti, tapi di tafsir yang lain juga pernah ditemukan dalam tafsir-tafsir itu namanya. Dulu di Mekah, Bapak Ibu, ada seorang perempuan namanya Roykoh ibnu Sa'ad At-Taimi. Si Roykoh ini anak orang kaya, Bapak sekalian. Makanya dia punya mesin penenun benang, ya, pemintal benang. Karena orang kaya. Roykoh ibnu Sa'ad At-Taimi ini dalam sejarah ya disebutkan ya, terlepas bagaimana sejarah ini ya bagi sekalian dirahmati Allah, yang jelas ini menjadi ibrah pengajaran buat kita. Ini karena